Oke bre, kali ini gue mau cerita serem lagi ya. Oke bre, langsung aja. Di pinggir jalan tua, daerah Pantura bre, berdiri sebuah warteg kecil bre, bercat hijau kusam. Namanya sederhana bre, Warteg Barokah Bu Sari. Jadi bre, siang malam warteg itu selalu ramai bre. Anehnya, walaupun tempatnya sempit ya kan, lampunya redup dan berada di dekat lahan kosong bre, bekas rumah kebakaran. Pelanggan tetap berdatangan dong. Sopir truk, pegawai malam, mahasiswa ya kan. Sampai orang-orang yang baru lewat pun, sekalipun ya kan, sering balik lagi bre. Emang ramai banget itu warteg bre. Semua bilang masakannya bikin nagih. Gitu katanya bre, warga setempat. Tapi warga sekitar tahu ada sesuatu bre yang tidak beres di warteg itu bre. Raka, mahasiswa semester akhir ya kan, yang sedang butuh uang, akhirnya menerima pekerjaan sebagai penjaga malam bre di warteg itu bre. Kerjanya gampang kata Bu Sari bre, sambil tersenyum tipis. Cuma bantu cuci piring, beresin meja, sama jaga kalau malam bre. Cuma gitu doang kerjaannya. Bu Sari perempuan berusia sekitar 50-an bre. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat bre, dan matanya selalu terlihat kurang tidur bre, karena kecapean bre. Hari pertama bekerja ya kan, Raka merasa biasa aja bre. Ya kayak pada umumnya bre, nyaman di pekerjaannya ya kan, nyaman, biasa aja, tidak ada yang aneh-aneh. Pelanggan memang ramai terus bre, bahkan jam 2 malam. Jam 2 malam pun ya kan, masih ada orang makan bre. Jadi wartegnya bre ramai banget. Padahal warung lain di sekitar situ ya kan, sudah lama pada tutup bre. Yang aneh mulai terasa saat Raka memperhatikan pelanggan malam bre. Mereka datang diam-diam. Bajunya aneh bre, bajunya itu aneh bre. Ada yang pakaian lusuh seperti orang zaman dulu bre. Ada yang wajahnya pucat sekali. Ada juga yang datang dengan kaki penuh lumpur bre. Aneh banget bre, mereka makan tanpa bicara bre. Jadi makan doang gitu bre, kagak bicara. Dan yang paling membuat Raka merinding, kadang kursi yang terisi terlihat kosong. Kalau dilihat bre, dari sudut tertentu. Bu, bisik Raka ya kan, suatu malam ya kan, itu pelanggan tadi bayar enggak? Bu Sari diam bre sebentar. Kalau ada uang di meja, ambil aja, jangan banyak tanya. Bu Sari bilang gitu bre ke Raka bre, dengan nada kayak membentak gitu bre. Jawaban itu membuat bulu kuduk Raka berdiri bre. Serem banget bre. Malam Jumat Kliwon, hujan deras mengguyur jalanan bre. Sekitar jam 1 malam, seorang sopir truk masuk dengan wajah pucat bre. Bu, nasi satu. Saat Bu Sari mengambil nasi, sopir itu melirik Raka bre. Mas, baru kerja di sini ya? Iya bang, Raka bilang gitu bre. Sopir itu mendekat pelan, lalu berbisik bre, kalau lewat jam 2 jangan nengok dapur belakang. Sopir itu bilang gitu bre, jangan nengok dapur belakang. Raka belum sempat bertanya, sopir itu buru-buru makan bre, lalu pergi. Jam menunjukkan pukul 1:57 bre. Warung tiba-tiba sepi bre. Angin dingin masuk dari celah pintu.
Lampu neon berkedip-kedip bre. Lalu kak, terdengar suara seperti orang tertawa pelan dari arah dapur belakang bre. Raka menelan ludah. Ia berusaha fokus mencuci piring, tapi suara itu makin jelas bre. Lalu terdengar bunyi sendok bre, dan piring ramai sekali bre. Padahal tidak ada orang di dapur loh. Raka mencoba mengabaikan bre, namun rasa penasaran mengalahkan semuanya bre. Pelan-pelan ia menoleh ke arah dapur belakang bre. Dan saat itulah tubuhnya langsung membeku bre. Di dapur belakang ada puluhan orang duduk kelesehan bre. Tubuh mereka hitam gosong bre, seperti habis terbakar bre. Wow, serem banget. Kulit mereka meleleh, mata mereka putih semua bre. Mereka sedang makan, rakus banget bre makannya bre, memakai tangan kiri bre. Nasi tumpah di mana-mana. Suara kunyahan terdengar basah bre, dan menjijikan bre. Di tengah mereka ada Bu Sari, berdiri sambil tersenyum. Tangannya memegang baskom besar berisi darah merah segar bre. Pelan-pelan makanya, katanya lirih ya kan. Salah satu makhluk tiba-tiba menoleh ke arah Raka bre. Lehernya patah miring, matanya melotot, lalu tersenyum sangat lebar bre. Ada manusia. Seketika semua kepala menoleh bre, bersamaan ke arah Raka bre. Teriak. Piring di tangan Raka jatuh pecah. Makhluk-makhluk itu berdiri perlahan bre. Kaki mereka menyeret lantai. Lapar, bilang gitu bre. Raka langsung lari keluar warteg ya kan. Di tengah hujan deras, dari belakang terdengar suara Bu Sari bre, berteriak keras. Jangan keluar sebelum subuh, bilang gitu bre Bu Sari bre. Teriak keras bre. Namun Raka tidak peduli. Ia terus berlari sampai menemukan pos ronda bre. Di sana ada beberapa bapak-bapak bre, sedang ngopi. Wajah mereka langsung pucat saat mendengar nama warteg Bu Sari. Mas kerja di situ? Tanya salah satu bapak ya kan. Raka mengangguk gemeteran bre. Bapak tua itu menghela napas panjang ya kan. Dulu tempat itu rumah makan biasa. 5 tahun lalu kebakaran hebat. Semua pegawainya mati, terjebak di dapur. Ternyata bre, si Raka mendengar itu bre, langsung wajahnya pucat bre, gemeteran tambah bre. Ceritanya seseram itu bre. Sejak itu Bu Sari berubah bre. Katanya dia minta bantuan dukun buat pelaris bre. Minta bantuan dukun bre, Bu Sari bre, biar wartegnya rame terus. Tapi yang datang bukan manusia. Pagi harinya ya kan, Raka nekat bre, kembali untuk mengambil motornya yang masih ketinggalan. Namun warteg itu kosong bre. Bangunannya tua dan penuh debu. Tidak ada meja makan, tidak ada kompor, tidak ada tanda-tanda warung pernah buka bre. Jadi kayak kosong. Padahal tadi malam
Jelas-jelas itu warungnya ramai banget bre. Raka mundur perlahan dengan wajah pucat. Lalu ia melihat sesuatu di kaca jendela bre. Kusam bre. Jendela yang kusam bre. Pantulan Bu Sari berdiri di belakangnya bre. Senyumannya lebar. Matanya hitam pekat. Kalau mau rezeki ramai, bisiknya pelan ya kan, harus ada yang diberi makan. Bu Sari bilang gitu bre ke Raka. Saat Raka menoleh ya kan, tidak ada siapa-siapa bre. Namun di tanah dekat pintu terlihat bekas telapak kaki gosong bre, mengarah masuk ke dalam bangunan gelap itu bre. Wow, serem banget ya kan ceritanya ya kan. Raka pas itu langsung, wah, motornya langsung diambil ya kan, kabur dia bre, tancap gas bre, kabur dia bre, tancap gas bre, kenceng-kenceng, karena dia takut banget bre. Dan saat itu Raka langsung trauma bre, kagak mau lagi jualan lagi bre di warteg bre, karena trauma. Wow, ternyata Ibu Sari itu mempunyai penglaris bre. Jadi dia minta dukun untuk wartegnya biar ramai terus. Tapi yang beli bukan manusia, ternyata jin bre. Oke, mungkin ceritanya segitu aja ya kan. Jika kalian mau sharing-sharing cerita kalian, langsung kirim di bawah email ini bre, langsung kirim. Oke, untuk mensupport channel ini supaya berkembang ya kan, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting subscribe bre. Oke bre, oke gue Breliksi pamit dulu ya kan. Nanti kita cerita serem lagi ya, Oke, gue Breliksi pamit dulu bre. Salam seram.